Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang semoga Allah merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu pada malam hari ini. Salawat beserta salam dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita kembali meluruskan niat kita, kembali memperbaharui niat kita untuk menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ganjarannya, memberikan kita pahala, dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan tidak menjadi sia-sia. Karena sesungguhnya apa yang seseorang niatkan, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya, ya. Kalau baik niatnya, maka baik pula yang didapatnya. Apabila yang diniatkan itu untuk jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan jalan menuju Allah dan Rasulnya. Namun apabila ia meniatkan hanya untuk dunia dan seisinya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Perlu kita ketahui bahwasannya setiap manusia, setiap muslim wajib baginya untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu yang dimaksud di sini ialah ilmu agama. Ilmu yang akan menyelamatkan kita ketika hari
ketika hari hisab, yang mana hanya amalan kita lah yang kita pikirkan, ya. Kita lari dari siapa saja, lari dari ayah kita, dari ibu kita. Kalaulah kita tidak memiliki ilmu, maka sungguh merugilah kita, ya, sungguh merugilah kita. Begitu juga salah satu dari keutamaan menuntut ilmu ialah dimudahkannya menuju surga. Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang tersebut jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan, maka yang mana ia menempuh suatu jalan tersebut, ia menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Thayyib, kita akan memasuki materi kajian kita, yaitu qawaidul arba', 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid. Kita harus mengetahui apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya, ya. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana beribadahnya? Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwa ibadah memiliki syaratnya, yaitu ialah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika seseorang beribadah tanpa mentauhidkan Allah dan ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tertolak, maka amalannya batal. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kaidah yang pertama dan yang kedua, yaitu di mana kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengakui Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung bagi setiap makhluknya, bagi setiap manusia, memberikan perlindungan, memberikan rizki, ya. Kaidah yang kedua ialah hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat, ya, pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak melakukan kesyirikan hanya semata-mata untuk menyembah berhala, ya, atau menyembah matahari, pepohonan dan lain sebagainya. Tapi mereka menjadikan hal tersebut adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada kaidah yang ketiga, yaitu model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Macam-macam sesembahan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Al-muallif rahimahullah
Al-qa'idatu tsalitsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul ya, di tengah-tengah manusia dengan berbagai model dalam peribadatan mereka. Mutafarriqina fi ibadatihim ya. Betapa banyak model yang berbagai macam model ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Minhum may ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budu al-anbiya. Dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Wa minhum may ya'budu as-salihin. Dan di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh. Wa minhum may asjar wal. Dan di antara mereka ada yang menyembah dan bebatuan. Wa minhum may ya'budu asy-syams wal qamar. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka tanpa membeda-bedakan antara mereka, ya, membeda-bedakan mereka. Jadi tetap saja mereka melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Perangilah mereka sampai ada fitnah lagi di atas muka bumi. Ya. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah lagi di atas muka bumi. Yang dimaksud fitnah di sini ialah kesyirikan. Jadi perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan di atas muka bumi. Semua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeranginya tanpa membeda-bedakannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang yang menyembah berhala, ya, yang memerangi orang yang menyembah api, menyembah matahari, pohon, batu, bahkan yang menyembah para nabi serta orang-orang saleh. Apa saja macam-macam sesembahan orang musyrik di zaman Rasulullah SAW? Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memaparkan matahari dan bulan, yaitu minhum ya'buduna asy-syams wal qamar. Mereka di antara mereka yang ada yang menyembah matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan, ya, ada malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kamu sembah matahari maupun bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika kamu jika kamu hendak menyembah. Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan di dalam ayatnya bahwasannya ada golongan manusia yang menyembah matahari dan bulan. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tidak menyembah matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Dan janganlah kamu menyembah matahari maupun bulan. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bersujud atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang kita untuk setelah sholat asar, ya. Sallallahu alaihi wasallam melarangnya dikarenakan ada orang yang menyembah matahari di saat itu. Ya, ketika matahari ingin tenggelam, mereka bersujud kepada matahari, rukuk dan sujud kepada matahari. Begitu juga Rasulullah SAW melarang sholat setelah subuh. Ya, Rasulullah SAW melarang sholat setelah subuh karena saat matahari baru keluar dari cakrawala, yaitu baru terbit, di saat itu ada orang yang menyembah matahari, ya, menyembah matahari. Ya, mereka keluar ketika matahari terbit dan juga ketika matahari akan terbenam. Yang kedua ialah wa minhum may ya'budul malaika, dan di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Ketika Rasulullah SAW diutus ke Jazirah Arab, beliau mendapati orang-orang musyrik beribadah dengan beraneka ragam agama. Ya, ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang menyembah matahari dan lainnya. Dan di antaranya ada yang menyembah malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yakhshuruhum jami'an, thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka. Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, apakah mereka ini dahulu penyembah kamu? Ya, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Maka malaikat menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, maka para malaikat menjawab, Maha suci Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Ya. Ayat ini merupakan isyarat bahwa dahulu kala ada orang yang menyembah malaikat. Namun ternyata yang mereka sembah ialah bukanlah malaikat, namun ternyata jin yang mereka sembah. Bahkan mereka beriman kepada jin tersebut. Yang ketiga, wa minhum may ya'budul anbiya, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Rasulullah SAW juga bertemu dengan orang-orang yang menyembah para nabi. Rasulullah bertemu dengan banyak kaum musyrikin, di antaranya kaum Nasrani Najran, kaum Nasrani Heraklius, yang mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Dan di zaman Nabi juga ada orang yang menyembah Nabi Uzair, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudi Uzair ibn Allah. Ya, wa qalatil yahudi Uzair ibn Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna
qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu yang dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi orang-orang musyrikin menganggap para malaikat ialah putri-putri Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Isa alaihissalam serta Uzair adalah putra-putra Allah. Orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, dan juga orang Nasrani menganggap Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menganggap bahwa semuanya layak untuk disembah. Ya, makanya kita bisa melihat di orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, yang mereka menyebutnya sebagai Yesus. Nah, maka ini adalah kekeliruan. Ya, yang mereka sembah ialah Nabi Isa alaihissalam, bukanlah anak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada Nabi Isa di hari kiamat, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Allah berkata kepada Nabi Isa, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan, dua Tuhan selain Allah. Jadi jadikan aku dan ibuku adalah dua Tuhan selain Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak bisa berkata kecuali yang hak. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Isa sendiri berlepas diri dari pengakuan mereka, ya, bahwasannya Nabi Isa berlepas diri dari pengakuan mereka. Mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa anak Allah, serta Maryam ibunda Nabi Isa juga layak disembah. Ini menunjukkan bahwasannya mereka menganggap melakukan kesyirikan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi ini membantah bahwasannya Nabi Isa adalah anak Allah. Dan yang keempat, mereka menyembah orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budu as-salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad dur ankum wala tahwila ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Quran surat Al-Isra ayat 57.
Ya. Jadi kaum musyrikin menyembah orang-orang soleh dengan menjadikan mereka patung. Ya. Mereka mendirikan patung untuk disembah. Patung tersebut ialah orang-orang soleh. Di antara orang-orang soleh yang mereka sembah ialah Lata. Allah juga berfirman tentangnya, afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang Lata. Ibnu Abbas bercerita, kana Latu rajulan yalutu sawiqa al-hajj. Lata adalah seorang laki-laki yang melembutkan adonan gandum. Ya, dia membuat adonan gandum untuk menjadi makanan. Setelah itu ia membagikannya kepada jamaah haji. Lalu kaumnya membangun patung baginya ketika ia meninggal. Patung di atas kuburannya. Mereka membuat patung Lata di atas kuburannya ketika ia meninggal, dengan alasan untuk mengingat mereka bahwasannya mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dermawan, yang rajin bersedekah. Ya. Namun lama kelamaan patung tersebut akhirnya disembah dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui patung tersebut. Dan juga sebagai pemberi syafaat. Dan juga disebutkan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, ya, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelima orang ini, asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin, falamma halaku auha asyaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itulah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, falamma halaku, ketika mereka wafat, auha asyaitanu ila qaumihim, syaitan membisikkan kepada mereka, kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim, untuk mendirikan berhala pada majelis mereka, allati kanu yajlisuna ansaban, ya, wasammuha bi asma'ihim, dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka mereka melakukan hal itu. Falam tu'bad, dan itu maka itu saat itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa tanassaqal ilmu ubidat. Ya, sebelumnya mereka tidak menyembahnya sampai mereka tiada, sampai mereka wafat. Sesudah itu dan ilmu tidak ada lagi yang mengajarkan ilmu kepada mereka, maka orang-orang yang selanjutnya mulai menyembah berhala-berhala tersebut. Oleh karenanya menyembah berhala bukanlah hal yang baru,
Akan tetapi telah dilakukan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang mana mereka menyembah kelima orang-orang soleh yang memiliki ilmu dan mengajarkan kepada mereka. Mereka beranggapan dengan orang soleh tersebut mampu memberikan mereka, mampu mendekatkan diri kepada mereka, serta memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang membangun bangunan di atas kuburan, ya, terlebih dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ulaika idza kanu fihimur rajul as-salih famata banau ala qabrihi masjidan." Sesungguhnya mereka itu apabila di antara mereka terdapat orang yang saleh yang meninggal dunia, maka mereka pun membangun di atas kuburnya masjid. Ya. Hal ini sungguh terjadi, bahkan orang soleh yang disembah, orang soleh yang mati dibangunkan di atasnya masjid, dibangunkan di atasnya, dibangunkan kuburannya sehingga terlihat layak untuk disembah. Untuk selanjutnya kita akan menyambungnya setelah ba'da salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.